Nah, ini beliau Kornas JPPR tahun 2015 sampai 2017. Muncul politisasi SARA kan dari situ. Ya. Gimana Cak pengalamannya ber-JPPR ya? Melihat JPPR seperti apa? Mungkin bisa disebut sebagai sebuah kecelakaan insidental. Ada satu waktu saya diajak diskusi di P3M yang waktu itu direkturnya adalah Pak Masdar. Mungkin saya itu ada satu-satunya relawan JPPR yang merasakan semua jabatan di JPPR. Saya bisa bilang saya satu-satunya orang yang memiliki seluruh jabatan JPPR. Menghadapi pemerintah, JPPR itu dulu seperti cara menghadapinya masyarakat sipil. Definisi masyarakat sipil itu selalu akan menghadapi negara untuk melawan. Apapun juga ya? Apapun, selalu melawan. Oke. Ya kan? Nah sekarang? Masyarakat sipil gitu. Kalau saya, posisi binaritas. Ya, selamat datang di Forum Kornas. Kembali bersama dengan saya Randy Umbo. Kornas JPPR sudah hadir tentu narasumber yang bernas, ya kan, yang sangat bermutu. Hadir Pak. Terima kasih Pak Kornas. Ya, Pak Maskurudin Hafiz ini kita panggil aja Cak Maskur. Paling populer itu saya ketemu semua orang sapanya Cak Maskur. Cak Maskur. Apalagi sekarang dapat gelar baru, rektor ya kan. Rektor APD. Nah, ini beliau Kornas JPPR tahun 2015 sampai 2017. Dan memang isu-isu. Ya, waktu itu kan pilkada serentak pertama ya. Yes, pilkada serentak 2015 dan termasuk momentum-momentum pembahasan undang-undang pemilu kan. Lalu termasuk juga pilkada Jakarta. Oh iya, itu 2017. Ya, awalnya kan 2016. Pilkadanya sendiri kan 2017. Yes. Dan isunya kencang ya. Kencang. Nah, waktu itu kan ada SARA. Iya, isu-isu yang muncul politisasi SARA kan dari situ. Ya, friksinya jadi tajam ya kan. Ya itu dia. Jadi kita nanti akan banyak perspektif dalam forum komunikasi bernas ini. Tapi sebelumnya Cak, karena sudah mengawali itu kan, ya kita berarti boleh kan kita memori ke belakang dulu ya kan. Gimana Cak pengalamannya ber-JPPR ya, melihat JPPR seperti apa? Ya, sesungguhnya saya masuk JPPR itu mungkin bisa disebut sebagai sebuah kecelakaan, insidental. Oh begitu? Iya, saya sejak kecil belajar agamanya sangat kuat. Ya. SD-nya di MI, SMP-nya di MTS, ya. SMA-nya di Aliyah, terus kemudian mondok. Jadi tidak ada sama sekali sejarah umumnya itu nggak ada. Semuanya memang agama. Mau dilahirkan jadi ustadz ya, jadi penceramah ya kan. Bahkan ke Jakarta pun sebenarnya sekolahnya di Libya. Itu bahkan komunikasinya pakai bahasa Arab. Orang pengajarnya nggak bisa bahasa Indonesia. Iya. Nah, setelah di Libya karena ada liburnya ya, waktu itu ada Jumat, ada Sabtu, lalu saya masuk bersama dengan para senior di Libya. Waktu itu ada Mas Ulil Absar Abdallah, ada Ahmad Baso, ada Mas Imdad dan seterusnya ya. Nah, mereka masuk ya ada yang di PMI, ada yang di PBNU dan seterusnya itu. Nah, lalu saya mulai ikut berdiskusi dengan mereka. Ada satu waktu saya diajak diskusi di P3M namanya ya. Yang waktu itu direkturnya adalah Pak Masdar. Saya di situ, lalu kemudian P3M yang anggota JPPR ya. Saya diajak sama Pak Masdar, udah kamu di sini aja. Nah, P3M itu kan anggotanya JPPR. Itu dia. Ketemu kemudian di tahun 2007.
2007. Saya ke P3M 2007, lalu di tahun itulah Pak Masdar, karena saya santrinya kan di P3M itu, di Perhimpunan Pesantren itu, ya sudah coba kamu belajar ya, ke JPPR, karena P3M kan anggotanya, Ya. belajar sana JPPR. Ya Jadi diperintah enggak jadi PO. Mungkin pergi aja. saya itu ada satu-satunya relawan JPPR yang merasakan semua jabatan di JPPR. Jadi saya memulainya dari di 2027 sebagai relawan. Di JPPR jadi relawan. Waktu itu Pak Jerry Kornasnya, kan Jerry Sumambau ya. 7 2009. Nah, jadi relawan, tapi sebentar saja jadi relawan. Saya kemudian karena P3M itu dibutuhkan koordinator kecamatan. Oke. Untuk Pilkada 2007 ya. Nah, saya jadilah koordinator kecamatan. Kecamatan mana ya? Kramat Jati. Berarti Jakarta aja. Jakarta. Ya. Saya jadi kecamatan Kramat Jati di pemilihan Gubernur Jakarta 2007. Setelah jadi kecamatan di 2008 itu kan sudah masuk tahapan 2009 pemilu ya. Saya dipanggil sama Pak Jerry untuk jadi tim program pendidikan pemilih. Jadi waktu itu koordinator tim atau masuk tim? Masuk tim karena koordinatornya tetap Pak Jerry, saya masih junior, tapi saya sudah bareng sama namanya Agus Susilo, jadi berdua. Ada satu lagi saya lupa namanya dari teman Muhammadiyah di Jakarta Selatan. Jadi saya Agus Susilo, Zaki, namanya Zaki. Saya Zaki Agus Susilo di tahun 2008 itu jadi kita waktu itu mengelola seluruh daerah sekitar 20 untuk bikin posko pengaduan. 2008. Bikin forum warga. Ya, forum warga itu forum warga terjadi di bukan yang Bawaslu sekarang kan ada forum warga sama bikin flyer gitulah untuk proses sampai tahun 2009 ya. Tapi 2007 2009 itu banyak programnya. Banyak karena saya momentum pilkada. Dulu 2008 saya local manager JPPR di Sulu. Oh iya, yang kita sempat ketemu ya. Lalu di 2010 itu masih ada pilkada. Pilkada yang di tahun 2010 ya. Lalu masuk di 2011 2012 juga ada pilkadanya. Ada ya. 2012 ada pilkada. 13 sudah masuk ke pemilu 2014. Yes. Kan? Nah, selesai pemilu 12 saya baru kemudian jadi Kornas. 15. Di tahun 2015 berarti pilkada lewat pemilu. Ya, setelah pemilu, tapi ketemu pilkada serentak. Ketika pilkadanya diserentakkan. Oh, karena jadi 2014 itu 269 daerah Kabupaten itu kota. Pertama tahun 2015. Saya. Jadi dari relawan, koordinator kecamatan, koordinator kabupaten kota di Jakarta Timur, lalu provinsi Jakarta tim, lalu saya masuk Seknas sebagai staf, terus jadi manajer jadi sekretarisnya Pak Daniel, lalu jadi manajer pemantauannya sekretarisnya Pak Daniel waktu Kornas. Ya. Oh, ya. Dan manajernya Pak Daniel di pertengahan, lalu jadi deputinya Pak Afif, lalu jadi Kornas. Nggak ada. Sekali ini kaderisasi itu ini semua jabatan karir. Gitu. Jabatan yang nggak pernah kita pegang dan semua nggak ada. Saya bisa bilang saya satu-satunya orang yang memiliki seluruh jabatan JPPR. Itu makanya saya kemudian bisa membedakan karakter. Ya. Satu sama lain tuh bisa membedakan karakter itu. Nah, karena ini kan forumnya Kornas ya. Itu sangat bisa. Ketika saya masuk waktu itu Pak Jerry Sumambau gitu ya. Dan Pak Jerry Sumambau itu di tahun 2007-2009. Ya. Di tahun 2007 itu juga ada pilkada. Ya, yang saya itu yang pilgub. Dia tahu posisinya itu sebagai Kornas yang interfaith dalam hal ini ya.
Lalu menghadapi Pilkada 2007, bayangkan saat itu ada karakter di mana JPPR itu kan sebagai lembaga yang sangat bawah. Dia mencerminkan kalangan-kalangan bawah. Dia bukan lembaga elit JPPR itu. Relawan biasa, ibu-ibu, bapak-bapak, macam-macam lah semua ya. Dia basisnya adalah basis bawah. Begitu ketemu Pilkada 2007 yang lokasinya di Jakarta, maka akhirnya ketemu apa? Ketemu media, ketemu diundang televisi, diundang radio, dimintain komentar oleh Kompas, lalu menjadi analis, ya kan? Menjadi analis politik karena pada level tertentu kan itu harus karena itu pilkada pertama di DKI. Pilkada pertama Indonesia kan 2005. 2005. Kutai Kartanegara, Juni iya. kan. Peristiwa, tapi DKI belum kena. Nanti 2007. Kena. Makanya disitulah dapat momentumnya. Pak, ada situasi di mana peningkatan kelembagaan dalam hal ini adalah Seknas itu adalah ketika dia mungkin istilah perusahaannya ya itu go public. Go public. Nah, istilahnya go public. Ya, ada banyak sekali orang yang pada akhirnya harus berhadapan kayak kita ini, berhadapan dengan kamera. Itu baru banget. Berhadapan kamera dengan ngomong karena materi komunikasi itu beda. Nah, kejujuran, fakta, data, situasi yang panjang sambil ngopi, sambil apa yang ada di JPPR itu akhirnya masuk ke media yang terbentuk. Dia realitas yang dibentuk. Realitas yang dibentuk itu artinya apa? Kalau ngomong depan media nggak boleh harus panjang-panjang. Ya, dia harus pendek, singkat, harus jelas, harus substansional. Ngomong ke publik caranya bagaimana dan seterusnya. Itu saya merasakan betul bagaimana relawan JPPR pada akhirnya dituntut untuk memiliki kemampuan berkomunikasi secara publik. Nah, itu ada di Pak Jerry. Kalau nanti ngundang Pak Jerry, dia akan merasakan betul itu bagaimana dia setiap hari diundang oleh media dan dia harus ngomong. Itu ya sebagai orang-orang yang punya latar belakang pesantren, belajar di kampung. Pak Jerry kan lulusannya bahkan lulusan teologi gitu kan, nggak punya kemampuan. Dan sekarang bisa ngomong seenak itu belajarnya di JPPR. Jadi dia belajar komunikasi publiknya ya di 2020. Termasuk Cak Maskul saya lihat komunikasi publiknya paling oke ini ya kan. Artikulasinya juga. Jelas ya kan. Nah di Kornas setelah itu kalau sebelumnya Mas Adung sama sebelumnya saya tidak terlalu berinteraksi ya karena saya kan belum masuk gitu. Jadi nggak langsung. Setelahnya itu Pak Daniel. Pak Daniel ketemu di 2009 ya. 2009 2011. Ya. Nah, itu pemilunya masih Pemilunya masih ada dan menjelang menjelang habis pemilu kan 11 kan, habis. Tapi ada 2010 itu Pilgub Pilkada, ya. sama Pilkada. Nah, Pak Daniel dia dari Lakbesdam, lingkungannya di NU. Di titik itu baru mulai ada, saya masih ingat banget ya, Pilkada 2007 itu menciptakan sesuatu yang sangat fenomenal sekali. Keserentakan itu menghasilkan banyak sekali evaluasi. Nah, Pak Daniel itu sudah mulai punya ide bahwa semua temuan-temuan yang kita dapatkan itu lalu kemudian dianalisis lebih dalam. Udah itu aja. Ya. Jadi misalnya mulai muncul ada buku, mulai muncul ada kajian, mulai muncul ada artikel. Itu di zamannya Pak Daniel. Dulu belum ada kajian? Belum. Di zamannya Pak
Pak Jerry sebelumnya itu Program kalau kita menemukan dokumennya JPPR itu pasti modul yang untuk pemantauan itu loh, modul pemantauan, cara kerja dan semuanya modul forum warga, modulan. Karena apa? Karena modul itu sudah jadi produknya lagi apa? Produknya orang, pendidikan. Tetapi begitu Pak Daniel itu sudah mulai produk setelah itu, maka kemudian buku-buku waktu itu The Asia Foundation kemudian mensyaratkan kepada kita semua program itu pada akhirnya menciptakan, maka ada buku hasil pengawasan Pilkada 2010 di 10 daerah. Itu monumental sekali. Ya, saya Pak Daniel, Pak Afif itu mengerjakan buku itu. Lalu minta tolong Mas Adung Kornas untuk membacanya, melakukan editornya. Kami bersusah payah. Karena bukan nature-nya JPPR sesungguhnya. Nature-nya JPPR itu kan pemantauan. Berapa pasukan yang ada turun. Berapa kaos yang didistribusikan. Iya. Kan? 2010 kemudian hasil-hasilnya alat kerjanya masuk semua ya kan. Masuk. Tapi kan tidak ada analisis lebih lanjut. Nah, 2010 zamannya Pak Dil mulai dimasukin level itu, gitu ya. Lalu setelah itu dilanjutkan oleh Pak Yus Muhammad 11 sampai 13. Ya, 11 beliau ini dari dari Muhammadiyah. Ketika sudah mulai ada analisis masuk, nah Pak Yus melanjutkan. Pak Yus melanjutkan karena kan dia butuh panjang ya. Kita sudah mulai berpikir gitu bagaimana serakan semua ini kemudian kita susun dalam metodologi yang lebih bagus, lebih baik dan seterusnya. Dan di akhir-akhir masanya Pak Yus itu ada hal baru. Jika Mas Adung, Pak Jerry dan seterusnya itu melihat lembaga JPPR yang sangat besar, itu kan ada kelompok namanya Interfaith. Yes. Ya, termasuk kelompoknya Pak Kornas kan. Itu kan Interfaith itu kelompok minoritas, tetapi cara pandangnya itu adalah cara pandang keyakinan keagamaan. Makanya orang kayak saya sangat cocok di JPPR. Karena lahir dan tiap besar hari lahir dalam lingkungan NU, keagamaannya kuat, kumpul ke JPPR itu mendapatkan insight yang baik. Prakteknya langsung di JPPR. Makanya saya sering bilang ke banyak forum, saya di JPPR itu tidak belajar pemilu. Saya di JPPR tidak belajar demokrasi. Saya di JPPR tidak belajar pemantauan bahkan. Tetapi belajar bagaimana menghormati orang lain. Bagaimana menempatkan orang lain itu sama, setara. Jadi belajarnya itu adalah soal toleransi, multikulturalisme, ya kan? Pluralisme dan seterusnya. Yang ini jauh lebih bisa digunakan sepanjang hayat. Keluar dari JPPR, ketemu orang lain, ya, yang lian, itu nilai toleransinya muncul. Kenapa? Karena saya belajarnya di JPPR. Jadi momentum pemilu itu hanya jadi momentum. Pembelajarannya di situ. Makanya kemudian sesuai namanya juga kan kita bukan pendidikan pemilu untuk rakyat. Pemilu sebetulnya pendidikan. Makanya ketika JPPR itu mendapatkan proyek waktu itu ya dari donor lain untuk menyusun undang-undang, kelagapan. Oh gitu. Iya, kelagapan waktu itu kan di zamannya waktu itu yang ada proyek namanya ID, itu proyek riset, tetapi dalam konteks untuk melakukan Indeks perbaikan demokrasi. ketertuduhan kan, ya dalam konteks itu. Kelagapan JPPR. Kenapa? Karena JPPR nggak punya pengalaman itu. Pengalamannya itu pengalaman hayati. Iya. Yang soal toleransi, Lapangan. menghormati orang, lapangan, temuan dan seterusnya. Itulah yang kemudian di akhirnya Pak Yus ke Pak Afif dimunculkan advokasi tapi cara yang lain. Makanya ketemunya kemudian kelompok disabilitas. Ya, vulnerable. Jadi yang ada rentan lah. Dari pemantauan rakyat, ya, lalu ke analisis yang lebih dalam, lalu kemudian ke advokasi. Ya, lalu kelompok ke advokasi, kelompok rentan. Nah, waktu itu ya disabilitas. Itu ciri khasnya Pak Afif tuh waktu jadi Kornas. Bagaimana JPPR meskipun dia
datang dari lembaga yang sangat mayoritas, tetapi konsentrasinya adalah advokasi pemihakan terhadap kaum minoritas. Baru dalam hal ini adalah disabilitas. Kalau yang soal toleransi yang kecil itu sudah disabilitas saja atau kayak masyarakat adat? Enggak, disabilitas, khusus di disabilitasnya. Waktu itu kerjasamanya dengan IFES dan lain-lain. Lalu masuklah saya ketemu ada situasi yang baru di tempat saya waktu saya Kornas itu adalah pilkada serentak pertama 2015 dan jumlahnya banyak, hampir lebih dari setengah, 269. Saya juga mendapatkan di 2017 2271 atau berapa ya, jadi setengah-setengah 100 lebih 171 jadi 269 dan 171 itu saya. Jadi ada situasi di mana pilkada itu diserentakkan ya, berdasarkan Undang-Undang 1 ya, 2015. Perpu. Lalu saya berpikir kalau selama ini JPPR itu adalah pendidikan di zaman Mas Adung yang saya tahu ya, dan sebelumnya semuanya kan pendidikan, penguatan, toleransi tadi, multikulturalisme. Lalu di zamannya Pak Jerry itu soal peningkatan kapasitas komunikasi publik. Di zamannya Pak Yus sama Pak Daniel itu soal analisis, ya, analisis melihat secara lebih dalam. Pak Daniel soal Pak Afif soal advokasi. Lalu saya pada saat itu melihat yang agak analisis, tetapi yang waktu itu kan sangat rame ya, itu yang sifatnya kuantitatif. Hampir tidak pernah terjadi di JPPR produk apapun mendasarkan pada metode analisis kuantitatif. Nggak pernah. Karena bagi JPPR mungkin kita kualitatif semua. Walaupun sebetulnya banyak data pemantauan yang kuantitatif. Itu pertimbangan saya. Kita ini bisa menjangkau nasional. Puluhan ribu TPS yang kita jangkau. Kok bisa? Datanya ada ya? Ada cara pandang yang tidak. Bukan puluhan ribu, pernah kan 400 ribu dan seterusnya. Kok bisa ada analisis yang tidak ada kuanti? Nah, di zaman semuanya kuali. Nah, di zaman saya selama 2 tahun itu selalu saya gunakan perspektif kuanti. Saya menggunakan semuanya dengan metode kuanti. Ya. Baik yang levelnya kecil maupun yang levelnya besar. Maka muncul, misalnya, kalau saya nurunin instrumen, ya, kalau saya nurunin instrumen, maka jawabannya itu selalu saya bikin kuanti. Ya tidak, ya kan? Ya dan tidak. Kalau ada angka skala, partisipasi, saya bikin skala. 5, ya saya bikin skala 1 sampai 5 dan seterusnya. Kan dulu kan nggak ada, nggak pernah orang bilang saya nggak suka, tidak suka ya. Nggak sukanya itu, ya nggak suka saja. Tapi nggak sukanya itu berapa levelnya? 1, 2. Nah itu saya mulai. Makanya hampir semua data di tempat saya pada saat itu saya gunakan. Misalnya, saya pernah dalam 1 hari itu diundang 5 televisi, dan di hari itu semua media nasional itu mengutip hasil JPPR. Ya. Sederhana. Jadi waktu itu ada keluar DCS, daftar calon sementara untuk DPR RI. Oh, DPR RI. Untuk DPR RI. Oh, udah keluar. Udah keluar 2000 ya? Bukan 2000 sebentar. Oh, bukan. Sebentar, 2015 2017. Pilkada kan? Ya. Saya analisisnya untuk yang 2014. Oh, berarti ada daftar calon ya, di 2014 itu benih-benih kuanti itu udah saya tanamkan. 2013 lah. Di tahun 2013 udah saya tanamkan. Ya, terus begitu saya masuk saya langsung kutakan. Waktu itu jadi kira-kira ada DCS itu tulisannya begini, nomor partai, ya, habis itu dapil, habis itu namanya asal. Jadi dia tinggal di mana, asal. Itu isinya kabupaten.
isinya kabupaten ya, Jember, tinggal di Jember, kota dan seterusnya. Lalu kemudian saya kumpulkan, saya sama teman-teman kita kumpulkan. Hasilnya apa? Ternyata 80% calon DPR Tidak tinggal di dapil. tidak hanya tinggal tidak di dapil, tinggalnya di Jabodetabek. Langsung spesifik malah. Langsung di spesifik. luar ya. Mereka bisa jadi calon di Papua, di Kalimantan, di Sumatera dan seterusnya. Langsung Tapi mereka dikutip media. tinggalnya di Jabodetabek. Yes. 80% Saya tinggal udah di bayangkan Jabodetabek. pikirannya, wah kenapa memperjuangkan harusnya DPR. Orang kan langsung punya Iya. kesempatan. Saat itulah ya. Muncul lagi di Saat itulah lalu kemudian ramai sekali. Nah, saya mulai menemukan signifikansinya kan. Ternyata analisis kuanti ya, itu waktu pengaruhnya itu besar. Pengaruhnya besar dan sangat media darling. Iya, begitu dia lihat ada angka. Dan lalu ada berdasarkan perbedaan fakta, ya kan? berdasarkan fakta, sehingga kalau kita mau menganalisis mengkualifikasi berdasarkan dari kuantitas itu enak, jadi gampang. maka itulah kemudian di tahun itu semua prosesnya begitu makanya kemudian rame dan ini sangat berbeda dengan yang sebelumnya ya, dengan yang tadi misalnya soal advokasi nggak mungkin dikuanti kan Iya. karena dia pasti sifat dan seterusnya. Lebih kualitatif lah ya kan. Itu. Nah kalau yang setelah Kornas sebelumnya saya nggak bisa karena saya nggak bergabung. Tapi cara pandang inilah yang saya pakai ketika saya menemani Pak Daniel, membantu Pak Daniel waktu itu kan saya di Kornas, Pak Daniel di Bawaslu. Ya, saya berkontribusi di situ. Jadi membantu Pak Daniel dalam konteks melakukan analisis ke Bawaslu secara kuanti. Ya, waktu itu Pak Daniel udah karena dia anggota dari Bawaslu. Saya membantu bersama Pak Afif. Begitu Pak Afif jadi Bawaslu, saya sudah nggak Kornas kan. Lalu saya diajak ke Bawaslu. Tenaga ahli. 5 tahun ya di Bawaslu sebagai tenaga ahli. Lihat semuanya kuanti. Karena saya belajarnya di JPPR. Semua kuanti. Ya. Pendekatannya kuantitatif. Pendekatannya semua kuanti. Ya. Nah, memang ketika kita lihat secara kuanti, misalnya 70% baik, ya. 30% buruk. Sebagai cara pandang Bawaslu, nggak mungkin yang baik. Untuk apa? Biarkan saja. Yang baik, biarkan baik. Tetapi yang buruk, inilah yang kemudian dikapitalisasi. Yang buruk itu dikapitalisasi. Kenapa? Agar daerah lain itu harus mengerti ini loh pola pelanggaran, ya kan? Bagaimana caranya orang bisa melakukan itu. Jadi kita mempublikasi yang buruk itu sebenarnya dalam rangka untuk agar orang bisa belajar. Dan itu dan saya ingat memang di Bawaslu mulai ada indeks kerawanan. Kan? Indeks kerawanan itu datang betul-betul menjadi produknya JPPR, produknya Pak Afif, produknya Pak Daniel, produknya saya. Iya, karena tenaga ahlinya. Benar dari. Jadi 2005. Karena di divisi pencegahan juga, pengawasan kan. Indeks itu sangat kuanti. Dan kuantinya indeks itu sangat kuali dan itu JPPR banget. Ya, itu termasuk forum warga muncul di zamannya Pak Afif ya. Program forum itu warga. Pengawas munculnya forum warga itu di 2008 di zamannya Pak Daniel. Tapi kan benih-benih itu semuanya sebenarnya 2012 datang Pak dari Daniel. Makanya kalau teman-teman JPPR yang kemudian bergabung di penyelenggara pemilu, terutama misalnya di KPU dan Bawaslu, cara pandangnya pasti beda. Oh, ini kayaknya madhabnya Pak Jerry nih, kan madhabnya. Nah, saya memberikan perspektif karena di saat itu di tahun 2014 lihat. Semua survei, penelitian itu kan sangat kuat. Dan memang JPPR sangat mempengaruhi Bawaslu ini ya, penyelenggara pemilu ya. Bawaslu. Karena ada Pak Daniel 2012 sampai 2017 sama Pak Afif 2017 sampai 2022. Daya kuanti, tapi kuanti dan dua-duanya yang menarik karena saya Panwas dulu waktu zaman Daniel, divisi pengawasan. Betul. Pak Daniel pengawasan. Pak Afif tapi pengawasan kan, yang kemudian jadi pencegahan. Betul. Kan. Tapi kan basis kuantinya Pak Daniel kan nggak terlalu kuat kan? Ya. Biasalah. Misalnya tapi dia karena dipahami awal-awal Bawaslu sebagai lembaga permanen 2012. Nah, tapi kalau di zamannya Pak Afif itu kan kuat
Iya, Hampir udah ada setiap indeks minggu semua kerawanan. analisnya kuanti. Ya. Bahkan cara kerjanya sangat terukur karena dia mengukur. Nah, itu atas karena Nah, peran karena peran ke-JPPR-an ini ya. JPPR-an, karena dia punya banyak pengalaman dari Ini aspek di banyak, nggak semua orang bisa menarik lakukan. sekali ini kita Dari dapat pengalamannya insight ya udah dari Cak Maskur soal JPPR. Nah, sekarang Cak, realitas yang ada sekarang ya. dengan Nah, pengalaman-pengalaman tadi, Cak, kira-kira Cak Maskur ini bisa memberikan saran-saran rekomendatif. ya. Karena sekarang kan, Cak, kita ribut-ribut soal agenda misalnya revisi undang-undang pemilu, kodifikasi undang-undang pemilu, reformasi partai politik, banyaklah termasuk fenomena-fenomena pilkada serentak kemarin, misalnya kota kosong yang masih banyak Ya. dan banyak masalah. Ya. Nah, saya ingin Cak, dari pengalaman-pengalaman ber-JPPR yang sangat panjang itu, kemudian praktis juga dalam konteks di penyelenggara sebagai tenaga ahli, saya rasa, dan sekarang Direktur APD yang turun juga memantau pemilu pilkada serentak kemarin, saya yakin Pak Cak Maskur ini punya insight yang luas dan dalam dan rekomendatif terkait dengan perbaikan pemilu demokrasi kita, termasuk partisipasi pemilih yang paling penting.